Nomor 3. Nomor 3 yang E. Mm-mm. Eh, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Bukan cukup memutuskan. Itu bedanya D sama E apa? Tidak bisa ditentukan itu berarti nggak ada hubungan. Kalau nggak cukup berarti sebenarnya bisa, tapi nggak cukup aja informasinya. 6 kursi disusun secara sejajar setiap baris. P banyak susunan dua orang duduk di kursi. Oke. Misalkan yang Yang D, yang D, yang D. yang yang Ya, D. pokoknya aku nyari kursi bentar. Udah nggak? Oke. Dalam menang persamaan X 2Y plus 2 3Z sama dengan 10 berapakah nilai X? Hmm. Mau cari nilai X, Z-nya sama dengan 1. Ada informasi ini. Kalau Z-nya 1 berarti kan X plus 2Y tambah 3, Z-nya boleh dimasukin 1 dari 10. Z sama dengan 10. Jadi X plus 2Y sama dengan 3-nya pindah ruas jadi 7. Nah, persamaan ini terus ada persamaan 2 yaitu X plus Y sama dengan 5. Ini adalah SPLDV. Karena SPLDV pasti kita akan bisa dapat nilai X-nya, pasti. Karena dua variabel ada dua persamaan. Jadi bisa pakai eliminasi tapi harus dua-duanya. Maka C betul. Nomor 2, bilangan yang merupakan bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat 4 adalah kuadratnya adalah 9 kuadrat, pangkat 4-nya adalah 3 pangkat 4. Betul. Sedia 6 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak satu orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi. Jika P adalah banyaknya 2 orang duduk pada kursi yang disediakan, berarti permutasi 6 2, berarti 6 faktorial, 4 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial, faktorial. Coret jadi 30. Maka P sama dengan Q. Gimana? Ya, Jika terdapat 6 kursi disusun sejajar dengan setiap kursi tempatnya paling banyak satu orang. terus yang P itu banyak susunan 2 orang ditaruh di 6 kursi. Berarti permutasi 6 2. Karena mau nyusun ya. Jadi pakai permutasi maka 6 faktorial per 4 faktorial. Karena permutasi itu NR, N faktorial, N kurang R faktorial. Iya. Bentar kak. Saya masih agak bingung. Cara dia tahu faktor kursi 6 kursi disusun secara berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak satu orang. Hmm. Manakah hubungan? Karena banyak susunan. Kan berarti dia menyusun. Kalau menyusun itu permutasi. Permutasi itu hubungannya sama susunan atau aturan. Kalau Oke. acak, hubungannya sama kombinasi. Acak gitu. Ada pertanyaan? Oke, udah. Hmm. Berikutnya sama, 3 slide. Kami punya 8 soal, 8 dari 10 soal. Berarti ini permutasi 10-8, Kak? Kombinasi dong, kan acak. Pilihan. Nggak ada susunan. Itu nomor nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Oh, nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan, berarti udah bukan jadi pilihan kamu untuk memilih. Next dulu aja kali ya. Ya, ya. Ya, coba. Coba. Mumpung masih 4 menit. X dan-nya satu pecahan. Jika X
Juga X tambah 1 dan Y tambah 3 sama dengan 38. Ini 32. Ini 5. X kurang 1, 4. Y tambah 4, 5 tambah 5, 10. Lanjut, Kak. Belum satu orang mengumpulkan 12 orang dewasa atau pada satu hari 6 orang. Enam tiga, 6 4, 4. Udah, Kak? Ya, nomor 5 deh, nomor 5, nomor 5. Masih satu setengah menit. Jadi nomor 4, nomor 4 belum kan? Nomor 4 belum? Ya. Diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Kombinasi rumusnya apa, Kak? 10 kurang, kombinasi 10 Kayak 10. permutasi tapi yang bawah dikali sama R lagi. Oh, ya, boleh dikali sama R lagi. Ya, sama kayak permutasi tadi, tapi kan kalau permutasi cukup sampai N kurang R, tapi di bawahnya dikali lagi sama R faktorial lagi. Coba ya, saya tulis. Ini apa? Ini enggak, Pak. Saya bingung sih ini. Ini kombinasi. Kombinasi. Kak, kalau kalau R itu total semua kan? N. N yang total semua N. N total semua ya? 10, 8, 215. Hah? 2, 10, 9, 8. Ya, 8 finish. habis. 10. Udah habis. Udah, Nggak udah. apa-apa. Coba selesaiin dulu. Dan 10, 9, 8 habis. 90, udah faktorial. 45. 2, 8. Nggak tahu, Kak. Nggak dapet, Kak. Oke, oke. Bahas ya. Nomor 4, itu kalau misalkan ada 10 soal, berarti kan R-nya sebenarnya 8, ya. Tapi di Hmm. informasi bahwa dia wajib ngerjain 1 sampai 5. Padahal di ayat dia bilang, kamu suruh milih soal. Berarti kalau udah ditentuin, berarti kamu nggak punya pilihan. Sehingga si yang harus itu harus kita kurangin. Sehingga berkuranglah si N sama si R-nya. Hmm. Tinggal langsung kombinasi 5 3 N faktorial. 5. 5 kurang 3, 2 faktorial, 3 faktorial. 5 4 3 faktorial. 3 faktorial, 2 faktorial. 2 itu sama dengan 2 ya. Jadi 10. Ya, ada pertanyaan dulu. Kak, Kak,
ini kan kalau di slide soal sekilas, saya bingung sih. Diminta modalnya 8 dari 10 soal. Itu Hmm. masuknya, oh berarti itu kombinasi ya masuknya ya? Iya, karena nggak ada yang bilang dia suruh nyusun atau apa, kamu suruh pilih, Tapi berarti nomor 5 sama, tapi ya itu sih yang saya bingung sih dari nomor 1 sampai 5-nya. yang 1 sampai 5 kan wajib dikerjakan, harus gitu. Oh iya, kurangin ya. Oh iya, bisa, bisa, bisa ya. Berarti kamu nggak boleh milih itu namanya. 8 soal harus ngerjain 8, tapi 5-nya harus dipilihin sama dia gitu. Jadi kamu nggak milih. Gitu. Nomor 5, Ini saya dapetnya sih 2/10 sih. 1/10. jika X per Y ada pecahan. Kalau X atas tambah 1, Y-nya tambah 3, hasilnya 3/8. Habis itu samain aja. X plus 1 sama dengan 3, X sama dengan 2, Y plus 3 sama dengan 8. Maka Y sama dengan 5. Eh, Oh gitu Kak. iya. Nah, yang ditanya kan apa? Yang ditanya X ya, kurang 1 sama Y tambah 4. Ya, ya, saya sama-sama. Dua koma Hasilnya satu 1/10. 5 tambah 4. 1/9. Oh iya, 4 deh. Oh iya, itu ditambah 4 ya? Ya, Salah Kak. kan? Oke, sih. Nomor 6, Yang 8. 8. Kalau misalkan ada satu wadah, itu bisa diisi oleh 8 dewasa. Atau wadah yang sama, 8 dewasa itu sama dengan 24 anak-anak. Jadi ini kayak perbandingan gitu, dewasa banding Ya, anak-anak sama untuk dengan perbandingannya. 8/24. Kalau kita Per 3 bagi per jadi 2 3 per per 4. 6 alias 1/3. Nah, berarti kalau kita kali silang di Kan salah kan itu kan 18/24. apa? Oh iya benar, pantesan. Pantesan saya curiga aneh banget jawabannya beda sama yang kemarin. 18 bagi 6 aja berarti. 3/4. 3/4. Nah, berapa orang anak yang paling banyak yang dapat ikut terbang? Kalau misalkan kriterianya udah ada 6 orang dewasa, berarti sisanya dari 18 orang dewasa tinggal 12 dewasa ya kan? Mm-mm. Nah, 12 dewasa kita mau konversi ke anak-anak. Nah, karena kamu punya dewasa ya informasinya, kalau kita kali silang D per A sama dengan 3/4, kita kali silang, maka kita akan dapatkan 4 dewasa sama dengan 3 anak-anak. Berarti kalau mau cari anak-anak dan kita punya informasi dewasa, maka 4/3 kali dewasanya. Dewasanya berapa? 12. 12 bagi Ah, 3. boleh Kak. Ini Kak, aku nyari 4/3-nya itu dari, kan perbandingan 3/4. Betul. Itu kan tiganya, kan ditanya itu kan si dewasa. Yang diketahui dewasa, kalau yang dicari anak-anak kan. Nah, saya langsung saya balik 4/3 dikali 6. Karena per, yang dicari kan si anak-anak ya. Kayak pakai rumus apa itu ya? Rumus umur juga begitu kan, umur umur kayak ini kayak uang, perbandingan uang Adi, Nana kayak gitu-gitu. Bisa gak kayak gitu? Pakai rumus sama kan? Hasilnya sama 16. Aku sama hasil 8 hasil. Hasilnya 16. Kan dewasa ya, anak-anaknya lebih banyak. Jadi nggak mungkin kalau dewasanya aja 12, pasti kurang dari 12 tidak mungkin. Pasti cari yang lebih besar. Karena anak-anaknya aja udah banyak banget gitu kan. Nah, kalau mau paling D per A sama dengan 3/4 kan perbandingannya. Nah, dewasanya udah Hmm. ada 12, 12-nya gantiin dewasa aja. Jadi kamu tinggal kali silang, nanti langsung dapat anak-anak sama dengan 4/3 kali 12 gitu. Kan 12-nya dari mana ya? Dari sisa, kan kamu punya, jadi si pesawat ini cuma bisa 18 orang dewasa. Nah, dia udah nampung 6 orang sebelumnya. Oh, iya sih, lebih gampang Jadi pakai kakak.
Kalau mau penuhin pesawat, berarti kan harus 12 orang dewasa lagi. Udah tuh penuh deh, dia bisa berangkat gitu misalkan. Masih 12 orang dewasa, tapi harus dikonvert ke anak-anak. Karena yang ditanya anak-anak gitu. Jadi dari 12 dewasa ini kira-kira setaranya berapa anak ya gitu. 8. Oke, oke, Kak. Jadi 12-nya harus dikonvert ke anak-anak. Sebenarnya kalau dari pilihan jawaban, kalau udah lihat dewasanya 12, pasti anak-anaknya kan 18 aja lebih ya, 24 orang. Berarti Hmm, kalau 12 nggak mungkin 12, berarti pasti harus lebih. Maka jawabannya langsung E. Tanpa cara pun langsung bisa kalau pilihannya enak kayak gini. Tapi kalau oke. pilihan yang banyak yang di atas 12, ya nggak bisa ya, harus dihitung. Ya berikutnya, itu udah semua. Berikutnya silakan sama. Kak, skip dulu, Kak. Terus titik X ke titik berangkat dari titik X menuju timur sepanjang 20 kilo. 20 km. Belok ke utara. Belok ke timur. 20 km. 80. 120. 110. Udah, Kak. Lanjut, Kak. Panjang segi 4 berkurang 30% dan lebarnya meningkat. Maka luasnya menjadi segi 4. Udah, Kak. Itu yang tadi nomor pertama, Kak, yang belum. Umur ayah, umur ayah. Ini saya lupa caranya deh. Oh, kira-kira 6. 64. Udah, Kak. Pas, Kak. Ya 17. Ya ini pernah kita bahas deh. Belum ya? Di Lupa. perbandingan. Kalau misalnya ada umur ayah saat ini, berarti kita mau harus ada A sama B. Misalkan A adalah umur ayah,
Nah, tentuin umur ayah yang mana yang kamu mau sepakati gitu. Kan waktunya ada masa lalu, masa datang gitu ya. Nah, Hmm. ini boleh dari sudut pandang manapun boleh, tapi yang paling enak yang saat ini. Berarti ini umur ayah, ini umur anak. Nah, ini sepakati dulu mau waktunya yang mana. Ini yang paling krusial soalnya. Nah, kalau begitu terus baru kamu ke soal umur ayah saat ini 24 tahun lebih tua daripada anaknya. Berarti ayah sama dengan 24 lebih tua berarti ditambah umur anak. Dua Mm-mm. tahun, 2 tahun yang lalu berarti ayah yang saat ini dikurangi sama 2 tahun yang lalu adalah sama dengan 4 kali lebih tua. 4 kali lebih tua itu berarti dikali umur anak yang memang juga akan di masa lalu. Jadi dikurang 2 juga. Nah, sekarang kita harus cariin umur anak sekarang, nanti baru ditambah 7. Nah, kalau begitu, kita ubah aja A-nya menjadi B semua. Jadi dari A yang atas ini, yang 1, kita sub ke 2. Menjadi A-nya jadi 24 plus B min 2 sama dengan 4B min 8. Maka B plus 22 sama dengan 4B min 8, maka 30 sama dengan 3B. Maka umur anak sekarang adalah 30 bagi 3 alias 10. Maka 7 tahun yang akan datang adalah 10 ditambah 7 alias 17 tahun. Nah, begitu. Jadi pastikan dulu umurnya kamu mau pakai yang mana. Sekarang, masa lalu, apa masa depan. Sehingga konteksnya nggak berubah gitu. Oke. Ada Kak, sabar Kak, lagi lihat dulu. Hmm. 8? Lagi lihat. Sabar Kak, lagi lihat dulu. Oh, kamu lihat dulu ya tadi. Oh, ya, ya. Hmm. Sorry, sorry. Hmm, 2 tahun lalu berarti kurang 2 tahun lalu sama dengan 4 dikali. Hmm, ngerti ngerti. Ya, Udah Kak. di nomor Itu 140 ya tadi. Berarti 100. 180, 120 ya? Maaf 20. 120, 140. Nah, Ya. kalau nyari kilometer jauh dari titik X ke Y itu cari yang terdekat ya jaraknya. Ya. Oh, 20 km. berarti dari Pitagoras dong kalau gitu. Betul, betul. Hmm. Coba. Berarti Pitagoras sih nggak susah kok. 20, 40, 20. Ini Berarti tadi sih 20-nya 3 kali yang bawah. Jadi 60 km. Terus yang atas 40. 2 kali 420. titik X sama titik Y. Soalnya kan emang si yang mau perginya aja yang belok-belok gitu. Sebenarnya kan Hmm. jaraknya lurus gitu. Tadi gimana Kak? Jadi Ini kan 60-nya didapat dari ini. Kan ini oke. 20, 20, 20. Terus Oke. tingginya didapat dari 40, 40-nya 2 kali. Oke. 10. Oh, Berarti jarak X sama Y adalah dari sisi miring 80 volt. Tambah 60 volt. Dapatnya 10.000 alias 100 kilometer. Kemudian yang E. iya, ngerti ngerti ngerti. Kecuali dia nanyanya berapakah orang itu Tadi menempuh aku kira tuh ngambil tambah jadi kayak kayak si 40 sama 20 terus aku cari itu sisi miringnya berapa terus 20 sama ini ini nih mana ya? Kan itu kan ada 40 km sama 20 km.
Itu Oh kan iya bentuknya iya, ya. Saya kamu berarti awal saya juga gitu. Gini kan, gini ya, ya, ya ditambahin kayak nanti sama begitu. terakhir. Iya, ternyata kan nggak perlu kan tinggal tarik aja Nggak udah. perlu ya, Saya gampang saya ternyata. juga awalnya gitu. Terus kata saya, kayaknya aneh banget. Oh ternyata kalau ditarik nggak masalah juga. Kalau masalah kita mikirnya harusnya tangganya ada 3 lagi kan, ada satu lagi kan 40 Hmm. depan. Padahal enggak, ditarik aja kan tetap jadi Pitagoras gitu. Kalau yang ditambahin semua kayak 20, 40, 20 itu bukan jarak X sama Y, tapi itu jarak orang itu pergi ke Y. Ya, nomor 9. Gimana, 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 gimana? Kalau Tadi misalkan kalau, yang kamu menjawab, misalkan 20 tambah 40 tambah 20 tambah 40 tambah 20 lagi. Ini bukan jarak X sama Y, tapi ini lintasan yang dilewati orang itu. oh, Bukan jarak sama X sama Y. Jarak sama X sama Y harus cari yang terdekat gitu ya. tapi, oh kalau jarak titik gitu harus nyari terdekat. Iya, biasanya kalau jarak biasanya cari yang terdekat. Atau yang Oke, bisa menunjukkan ada tegak lurus, yaitu ada Pitagoras biasanya. oke, oke. Tandanya. Yang nomor 9, Ini harus tetap ke sih, Kak? tetap, tetap, enggak, enggak tetap, Oh, enggak tetap. enggak. Soal kan beda. Kayak misalkan tahun THR tahun lalu, ibu kamu kasih 500, terus ayah kamu kasih em, 700 gitu misalkan. 600 lah gitu misalkan. Nah, terus tahun ini ternyata ibu kamu kasihnya cuman 10%. 10% kurang deh. Enaknya 10%, 50.000 kurang. Berarti berkurang 50.000, 450.000 lah kamu dapat THR tahun ini misalkan. Terus si bapak kamu naikin dari 700 jadi naik 10%, kan nggak tetap jatuhnya. Bayangan bayangan simpelnya gitu. Masa Walaupun sih? walaupun persenannya sama 10% karena jumlah uangnya bisa beda gitu. Sehingga walaupun naiknya sama, maka jumlahnya nggak akan beda gitu. Jumlahnya nggak akan sama. Tapi kan ini ceritanya segi empat, Kak. Kan Nah, sama. ceritanya persegi panjang. Satunya panjang, satunya lebar. Kalau memang kamu ngomongin soal persegi, ya make sense. Kalau persegi, di mana persegi sisinya sama, make sense. Kalau misalnya salah satu yang berkurang, satu yang bertambah, maka sama. Karena panjangnya sama, sisinya sama, sisi sama. Emang ini Kalau persegi panjang, emang? iya, kan panjang sebuah segi 4 berukuran 30% berkurang. Lebarnya meningkat 30%. Berarti bukan sebuah persegi, tapi persegi Oh, panjang. Berarti panjang dan lebar bisa aja berubah. Bisa aja beda juga ukurannya. Karena pasti beda malahan. Pasti beda. Karena persegi panjang. Walaupun beda cuma 1 cm misalkan. Nah, sehingga luas yang awal, misalkan awal ini saya bilang L deh. Luas awal. Itu panjang kali lebar. Nah, tiba-tiba ada penurunan dan kenaikan. Panjangnya berkurang 0,3 P, lebarnya bertambah 0,3 L. 0,3 itu 30% ya. ya. Ya, oke. Sehingga L-nya menjadi 1,3 L, P-nya menjadi 0,7 P. Sehingga luas baru adalah 1,3 L dikali 0,7 P. Maka kalau 1,3 kali 7, 1291, desimalnya ada 2 ya. 1, 2, desimal di sini. 0,91 panjang kali lebar. Berarti luas lama yang wayahnya lebih besar dikurang sama luas baru sama dengan P kali L dikurang 0,91 P kali L. Kan sama-sama ya, P kali L sama ya, kita anggap variabel yang sama. Berarti dia berkurang 0,09. Jadi dia berkurang, oke, mending kita kuranginnya dari luas baru kurang luas lama deh ya, biar tahu kenapa berkurang gitu ya. Kak, aku bingung di sini deh, Kak.
L tambah 0,3 L sebenarnya 1,3 L. Iya, L-nya kan variabel biasa. Coba saya ganti. X ditambah 0,3 X. Oh iya, 1, ya. 1,3 X. Tapi Coba. kenapa kalau kalau P kenapa nggak 1,03? Karena Satu kurang. dikurang. Oh iya, oh dikurang ya. Oh iya, iya. Karena kurang. Oke, oke, oke. Lanjut, Kak. Berarti kan kalau kita mau lihat apakah naik atau turun, kita kurangin aja luas baru dikurang luas lama ya. Biar kelihatan. Luas barunya 0,91 P kali L, luas baru lamanya P kali L. Maka dapatlah minus 0,09 P kali L. Maka minus menunjukkan dia turun. Ini bisa kita kalikan persen dengan 100%, jadi 9%. Jadi jawabannya B. I see, I see, I see. Berarti kalau hasilnya plus berarti dia naik. Ya, tapi tetap Oke, harus baru kurang lama ya. oke, oke. Hmm, Oke. Berikutnya sama 5 menit. Ibu tadi pengen 25, 2,2. Terdirikan pada tongkat berjari-jari 5. Eh, Jari-jari luas keliling. Apa ini pakai keliling ya? Keliling lingkaran. Ya, lingkaran, betul. Lingkaran, betul. 3 kali 7. 22 dibagi 2, 2, 11. 22. Lanjut, Kak. Berapa nilai AX? Oke. 22. Kalau pangkat boleh dikurang. 2 pangkat. Bedangan. 5. Dua X. 2 kali. Duanya dibagi. Coba. 5, 2, 3, 6, 5, 2, 4, 9, 3, 2. 2 kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 sama. Gimana? Nah, ini bikin ini dong, Kak, kasih kasih apa nama, kasih kasih apa? Kasih contekan dikit. Ini clue-nya 218 kali 2 kurang 218. Betul dari situ. Dipercaya. Dipecah terus Oh, bentuknya bentuk kali A kali angka berpangkat. 2, 2, 2.
Berarti hanya 2. Eh, 2 pangkat 2 4. X-nya 2 pangkat 18. 4 dikurang 2 tambah 18. 20. Oke. Lanjut, Kak. Oke, satu lagi. Manakah di antara segitiga yang merupakan segitiga siku-siku? Pitagoras ya, Bang. 864. Satu benar. Satu benar. 8, 5, 5, 25, 25, 100. 125 enggak. 1, 11, 121. 60, 60, 3600. Dalam 36, 36. 13 benar. 13, 13. 13, Kak. 13. Ngapain ya? Setengah ya? Yang B. Ntar, Kak, aku hitung lagi. Bentar, satu lagi. 6161 tadi 3721. 6363. 9, 18, 18, 36, 37. 9, 16, 39, 39. Angka 6. Oke. Oke, Kak, udah, Kak. Berapa nih? 12. 13. 2 sama 3. Satu, 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 satu. 1, 3. 3. Oke. Hmm, Saya cek langsung pakai Pitagoras ya, 1, 3-nya ya. iya. 12 kuadrat, 8 kuadrat, tambah 15 kuadrat. 2, 8, 9. 64 tambah 2, 25. 9, 8, 2, betul. Yang ketiga, 61 kuadrat, 60 kuadrat tambah 11 kuadrat. 3726, 3600 tambah 2121. Ini juga sama dengan 3721. Oh, 6 sini. 1 ya. 111. Betul. Hah? Iya kan? Betul, betul. Ya, betul. Tanya salah. Nah, ini biasanya kalau pilihan kayak gini, kalau 1 aja udah salah, 3 pasti salah. Tapi kalau 3 salah, belum tentu 1 salah ya. Salah juga nih 1 ya. Pokoknya Gimana? kalau 1 salah, 3 pasti salah. Kalau 1 salah, 2 salah, berarti pasti 4 aja. Karena 3 juga pasti salah. Gimana, gimana, Kak? Nggak korek, nggak korek. Kalau satu, Kalau misalkan salah, misalkan 1 aja udah salah, 3 pasti salah. 8, 5, Kamu 7. tinggal kamu tinggal cek 2. Kalau 2-nya salah berarti 4 aja kan? Kalau misalkan 2 salah, 4 pasti salah. 2.
beda di Kalau caranya satu gimana dan Kak? apa? Caranya gimana tuh? Kalau satu salah, maka tiga salah. Kalau satu dan dua salah, berarti empat doang. Udah, ya Oh gitu itu aja. lihat dari ABCD-nya. Dari pilihan jawaban betul. Oh, akhirnya makanya aku Nah, bingung nih caranya. enggak, karena pilihan jawabannya selalu begitu susunannya. Satu Oh, dua tiga, satu tiga, dua empat, empat, satu dua tiga empat. Gitu. Kalau ini jawabannya apa 11? itu aku jawabannya tadi berapa ya? 20 kayaknya. 20, 20. Dua 18 keluar, dua kurang satu. Ini dua pangkat dua ya, sorry. Iya, 2 pangkat 2 itu benar. Ya, jadi um, 2 kali 18, 4 kurang satu 3, berarti A-nya 3 dikurang, X-nya 2, Y-nya 18. Ini 16 tambah 3, 19. Nah, 19. Sabar Kak, bentar. oke. Kan 2 dipecah. 2, 2 pangkat 2, 18. Kurang dari 1. Tadi itu caranya gini. 2. Kenapa 2 pangkat 2-nya harus dikurang 1 Kak? Kenapa 2 pangkat Saya 2-nya bikinnya 2. harus dikurang satu? Oke, karena si 2 18 kalau dikaliin ke dalam lagi biar jadi 2 18 harus dikali satu bukan dikali nol. Kalau kamu hilangin satunya maka dia akan jadi nol. Dia kayak Saya bikin tadi. Kak, coba Kak, aku bikin kayak gini. 2 pangkat 18 kali 2 pangkat 2. ini kan ada yang sama nih, kan? Mm-mm. Nah, terus kita keluarin kan. Ya. Kalau ngeluarin sesuatu kan berarti yang nggak bisa dikeluarin kan tertinggal, gitu kan? Nah, kalau di pertama itu yang tertinggal 2 pangkat 2 gitu. Oke. Oke. Kalau 2 pangkat 18, ya karena nggak punya angka, itu bukan yang nggak ada, bukan nol, tapi satu. Berarti 2 pangkat 1 bilangnya 2 pangkat 1 dong. Enggak, satu doang. Kalau 2 pangkat 1 mah dua. Satu. Karena dua, kalau kita mau balikin lagi, misal kita mau balikin lagi ya, ini balik lagi ke awal di sini. Terus kalau dikaliinnya satu, dia bakal balik lagi ke awal 2,8, 2 pangkat 18. Tapi kalau kamu dua, misalkan 2 pangkat 2 kurang 2 gitu. Maka dia bakalnya 218, 2 pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 18. Jadi ada tambahan 2. Kayak gini aja deh simpelnya. Kalau misalnya saya punya X aja. X itu yang paling familiar kayaknya. X kuadrat, 2X min X kuadrat. Nah, sebenarnya boleh juga sebenarnya kalau kamu tambahin langsung gitu ya. Karena kan variabelnya sama. Boleh juga kamu tambahin langsung. Tapi kalaupun nggak mau tambahin langsung kan X kuadrat jadi 2 dikurang. Di sini biar jadi X kuadrat lagi biar apa? 1. Atau boleh juga, Vin, kamu tahu kalau Oh, 2 pangkat aku anggap aja berarti si X itu 1. Ada konstan, ada ininya lagi bilangan 3 awalnya. ada koefisiennya 1, betul. Dia kalau nggak ada Oh, temannya iya. berarti 1. Koefisiennya 1. Atau boleh juga kamu anggap aja dia variabel yang sama. Jadi si 2 pangkat 18 itu variabel biasa. Terus kamu Oke. hitung aja 2 pangkat 4 jadi 4, 2 pangkat 18. Ini variabel ya walaupun bentuknya angka. 2 pangkat 18. Nah, dia koefisiennya 1. Jadi 4 kurang 1 jadi 3, 2 pangkat 18. Kayak gini juga boleh. Jadi nggak perlu dikeluar-keluarin. Karena variabelnya sama, jadi boleh ditambah kurangin, boleh juga kayak gitu. 4, 4, 218, min 218 sama dengan 3.
Oh iya, iya benar benar benar. Benar. Oke Kak. Oke, di nomor berikutnya. Nah, ini lilitan berapa lilitan? 10. Itu dia 10 kayaknya. Oh. Ya iya B10. Oke, keliling lingkaran kan berarti yang dicari kan? Heeh. Oke, keliling lingkaran kamu dapat berapa? Dua-dua lah. Iya betul. 27 kali 3,5. 22. Nah, terus Kak, punya dari mana? Oh iya, iya, iya. Nggak jadi. loh, gimana sih? Kan udah dapat 22 bener. Kenapa tiba-tiba kaget? Jumlah lilitan berarti kan panjang tali 2,2 meter. Nah, ini sentimeter ya. 22 Iya. sentimeter. Oh, satuannya harus disamain dulu. Meter ke senti kali 100. Jadi 220 per 22 senti. Nah, ini baru udah sama, baru boleh dibagi. Jadi 10 lilitan. Betul. Oke, sip. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke. 13. 8. Bilangan ini nyatakan dalam penjumlahan dari tiga. Penjumlahan dari tiga bilangan berurutan adalah tiga bilangan berurutan. Hmm, 30, 30, 6, 9, 3, 3, 2, 3, 3, 4. Pak ininya dong kasih kasih apa namanya? Kasih clue Lu nomor 13. Lihat jawabannya. Rata-rata ada di mana? di 30-an. Iya, berarti 30-an betul. Ya, habis itu kan dia bilang berurutan kan? Tiga Iya, saya bilangan. bilang 33, 34, Ya apa udah tiga tebak tiga. aja, dinaikin kalau kelebihan Iya, dinaikin. iya. 65. Sampai yang ada jawabannya di pilihan. Iya, ya, Kak. 33, 34, 35. 67, 35, 12, 9, 102, 34, 35, 36, 69, 30, 105. Loh, 35, 36, 37, 71, 37, 8, terus 8. Yang E, Kak. Yang E, gitu. Lanjut, Kak. Oke, oke ya. Ya, nah, terus 14. Manakah bilangan dari bulat terkelipatan 2 dan 3? Hmm. Habis dibagi 3, dibagi 3, 3, 3, 18, 21. 12, 3, 3, 6. Hmm. Hmm. Ini dua jawaban nggak sih, Kak? Apa? Ada dua jawaban nggak sih ini? Ada dua jawaban sebentar. Iya. Dua. Enggak deh, enggak deh, enggak. Ada. Satu-satu. Satu-satu ya. Lanjut, Kak. Ya. Memiliki 4 buah bidang sisi, 5 buah. 9 rusuk, mempunyai 6 titik sudut, jaring-jaringnya 2 segitiga.
Dua segitiga. Empat persegi panjang. Lima segitiga. Udah, Kak. Ya, masih ada 40 detik, coba yang ini. Tersedia 6 berfoto dalam satu keluarga dengan satu pertemuan. Oke. 6 tersedia 6 posisi dalam satu keluarga dengan satu posisi tempat. Tersedia 6 posisi berfoto dalam satu keluarga dengan satu posisi tempat yang paling. Ini saya nggak ngerti dah. Udah, oke, stop aja. Ini perlu kasih kombinasi lagi ya? Yes, betul. Oke, ini 108 dah ya. Hmm. Oke, ini betul. Tadi itu benar. Oh iya benar kan? Ya, karena 30 berapa? 5 ya? Iya. 36 tambah 37. Tinggal kan ini tinggal seratusan gitu. Terus kamu filter aja kan nggak mungkin kita mau cari dari belasan sampai ratusan gitu kan. Kan nggak mungkin. Iya. Jadi bagi 3 aja kira-kira dia ada di sekitar 30-an. Ya udah habis itu tebak aja urutan yang ada di pilihan. Jadi di sini 8 100 betul. Nomor 14 14 itu tadi 12 sama 14. 12 Yang B 18. yang B. Kenapa kenapa? Kan kan si 12 dihabis bagi 3 sama 2, 18 juga sama. Oke, betul. Atau enggak kalau mau digabungin langsung tinggal 2 kali 3 6. Jadi cari aja yang habis bagian 6. Boleh juga. Tapi boleh satu-satu gitu juga. Nomor 15. Prisma 5 segitiga. Nah, 5 segi 3. 5 segitiga. Sabar. Prisma Prisma itu kan bentuknya 5 itu bentuknya kayak mana, Kevin? 5 segitiga itu Bener nggak ada 5 sisi? enggak. Enggak. Berarti jawaban 5 segi 3 salah. 5 prisma tegak. Jadi kalau 5 itu ngitung sisinya tinggal sisi, kalau segi 5 berarti dia pasti ada 5 ditambah satu alas. Jadi ada 6. Ini yang segitiga 3 tambah 4 1 4. Kalau kerucut ada 2. Selimutnya 1 sama alasnya 1. Tinggal prisma segitiga sama prisma segi 5. Mana yang 5 sisi bidangnya? Hmm, tapi Kak kalau Kalau 5 segi sisi 5 sih, berapa? prisma segi 5. Oke, segi 5. Kalau prisma segi Tapi 5, coba lihat gambarnya. Susah banget lagi gambar segi 5. Susah. Pokoknya dia akan ada 5 sisi keliling. Nah, satu terus dua ditambah tiga alas empat sama lima atapnya 2. Jadi dia lima kalau prisma bertambah 2. 5 tambah 2, 7. Kalau yang 5 berarti bukan ya. Berarti yang 3 tambah 2. Prisma Jawabannya yang E. segitiga. Prisma, Emang memiliki buah bidang sisi. Oh iya, ini benar. iya. Jadi dari satu aja kita udah bisa filter banyak hal. Jadi kalau ada syarat-syarat kayak gini, mendingan kamu filter dulu dari syarat pertama. Habis itu baru saja. Jangan semuanya dibaca, baru cek-cek. Jangan, lama nanti. Oke, Kak.
Berikutnya ya. Berikutnya, oke. Ya, siap. Silakan. Terus Ini dia ada 4 slide deh, nanggung. Eh, kenapa Kak? enggak deh, 3 slide aja, 3 slide. 5 menit, 3 slide aja. Persediaan posisi berfoto dalam satu keluarga dengan satu posisi di tempat yang paling paling. Lanjut Kak, lanjut. Hmm, lanjut Kak, lanjut Kak. Lupa caranya lagi, caranya gimana? Hmm, Caranya lupa kecepatan sampai. gabungan. Kamu harus cari dulu kecepatan masing-masing. Berarti saya lupa caranya Kak. Pas Kak. Tiga-tiganya pas. Oh, nomor yang atas sudah ketemu. Oke. 17. Ini 16. Pas. Ya dapat. Ya, 16 apa? Nggak dapat. Nggak Nggak tahu dapat. maksudnya. Oke. PQ
adalah posisi foto 3 orang yang memiliki posisi yang sama. Tersedia 6 posisi ya. Ini kayak kursi tadi, susun. Ya, susun ya. Karena posisi kan berarti harus disusun. Karena posisi berarti harus disusun, tergantung posisi yang diinginkan. Maka ini pakainya permutasi. Maka permutasi 63. Nah, permutasi kan bisa bebas, Kak. Apa? Nah, permutasi kan bisa bebas. Nggak ada urutannya. Emang gak ada urutan, tapi ada aturan. Kamu bisa susunnya kalau nggak dari kiri ya dari kanan gitu. Nggak bisa comot gitu loh. Kalau acak itu benar-benar random, kamu bisa comot mana duluan gitu. Kalau susun, karena dia posisi, kamu pasti nyusunnya kalau nggak dari kiri ya kalau nggak dari kanan gitu. Berarti kan teratur. Jadi nggak asal comot tiba-tiba di tengah gitu, nggak. Pasti nyusunnya kalau nggak dari kiri, misalnya walaupun misalkan kamu mau susun 3 gitu. Berarti 3 posisi. Misalkan kamu akan posisikan 3 di sini. Ya berarti ya habis itu kan pasti susun yang pertama dulu, yang kedua dulu, sama yang ketiga dulu. Makanya jadinya permutasi. 6, 4, 3, 20. Kak, kalau itu dengan satu posisi tempat paling tepat satu orang, itu buat mendukung apa? Ya Soal yang itu juga mendukung permutasi juga betul. 3, 6, 4, 5, 9. Oh iya, habis kan udah ini kan susun 3 ya. 6. Oh sorry, ini salah nih saya maknanya. Bentar. Kayaknya beda. Bukan. Jadi benar permutasi 3, bukan. Kan ada 6 tersedia. Bentar, 6, 1, 2, 3 orang selalu bersama. Selalu Jadi misalkan 1, 3 ini kayak di booking gitu. Tinggal kan sebenarnya kamu menyusunnya 4 hal. Yaitu 3 yang lain ditambah sama si 3 gabungan ini. Iya, Jadi berarti kombinasi kan? enggak tetap permutasi dong. Tetap nyusunnya tetap permutasi. Nah, jadinya dari tadi harusnya 6 jadi 4. Nah, 4 permutasi 4. Oh, enggak. 4 dikurang 4 dari 4 yang tersedia ya. Berarti langsung aja 4 faktorial. Langsung aja. Tapi kan, Berarti Kak, menanya, Kak. Tapi kan 3 itu di tengah. kenapa? Yang 3 ini bisa dipilih ke tengah. Jadi ya si yang kosong yang nggak gabung ini dipisah. Iya, dipisah. Berarti kan 1 gitu kan. 1 full. Nah, itu Iya, kan satu full. 3 kan Bisa mesti diganti-ganti kan? susun, bisa iya bisa diganti-ganti. Bisa aja dia ke depan, bisa aja dia ke tengah, betul. Bersama-sama gitu ya. Bisa aja. Tapi kan tetap aja banyak caranya pakai aturan perkalian. Pakai aturan perkalian alias permutasi satu-satu. Jadi di sini dari 4 yang disediakan jadinya 4, 1. Nah, karena sudah dipilih 1 orang di sini, dari 4 yang disediakan, ya, alias di sini 4. 4. Kemudian dari sini 3, 1. Berarti 3. Terus di sini 2. Terus ada 1 bagian lagi, 1 gitu kan. Berarti dari 3 sepasang sama 3 lainnya, itu kan jadi 4 kali 3 kali 2. Nah, sekarang posisinya si 3 yang di dalam, memang mereka bersama-sama tapi mereka boleh tukar tempat. Sehingga mereka pun sendiri itu kita bisa kalikan lagi dengan permutasi dia. Jadi 3, 2, 1. Jadi permutasi tapi satu-satu gitu ya. Jadi langsung pakai angkanya Oh aja iya kayak iya kayak kayak oh iya susun iya angka. iya. Kayak nyusun angka gitu.
Jadi Kayak 4, soal 3, apa ya? 2, 1, 12 kali 2, 24 dikali 3 kali 2, 6. 4, 2, 1, 4, 4. Nah, jadi Q-nya 1, 4, 4. Berarti Q lebih besar. Hmm. Jadi dia kayak nyusun, karena posisi jadi kayak nyusun angka ya. Ada pertanyaan? Enggak. Jadi logikanya kan itu pertama kan diisi 3 orang. Itu ada pilihan 3 orang. Hmm. Karena dipindah ke depan kan satunya udah menempati itu, jadinya 2 gitu kan. Betul. Jadi awalnya kita akan pilih 1 dari 4. Terus yang kali berikutnya karena udah terpilih 1, jadi tinggal 3, 3 nempatin berikutnya terpilih lagi 1, berkurang lagi 2, dan seterusnya. Kalau kombinasi contohnya gimana Kak? Selain juara kelas, selain Juara kelas permutasi juga. permutasi, selain kombinasi itu berarti, Misalkan kalau dari orang ya, kalau dari segi orang, biasanya dia kayak gini. Hmm, akan dibentuk suatu tim 3 orang. nah ya kayak gitu-gitu. Nah, akan dibentuk tim 3 orang. 2 perempuan, 1 laki-laki. Dari misalkan 6 orang perempuan, 6 orang laki-laki. Nah, itu kombinasi. Kenapa? Karena dia nggak ada kriteria untuk milih si anggota. Nggak ada susunan juga harus siapa duluan untuk jadi anggota. Jadi, itu kombinasi. Kalau yang ini karena Kalau ini, um, dia susun. Pasti kita nyusunnya, pasti akan ada arah susunan. Kalau nggak kiri ke kanan, kalau nggak kanan ke kiri gitu. Terus kan posisi juga, penempatan. Karena namanya posisi, kita pasti one by one gitu naruhnya. Jadi nggak ngacak gitu loh. Kan posisinya yang disediakan sudah ada. Kamu itu pasti karena posisinya sudah ada, jadi kamu tuh naruh posisi di situ, itu satu-satu gitu. Dari 5 kita pilih 1 orang untuk yang posisi 1. Terus posisi 2, ya misalkan kalau posisi ya, ini misalnya ada 3 posisi. Terus ada 3 orang yang siap untuk di posisi itu. Pasti kita karena kita mau posisiin 3 orang ke 3 tempat, kan kita nggak mungkin apa langsung kalau acak tuh bukan pengambilan acaknya, ini memang kita ngambil acak. Pasti kita pilih antara 3 orang ini akan kita ambil 1 di posisi 1. Ambil lagi 1 di posisi 2. Dari sisanya kita ambil posisi 3 gitu. Jadi nggak bisa tuh kita ambil 3 sekaligus terus langsung taruh di posisi gitu, nggak. Walaupun kalau dari kenyataan tengah nggak boleh. bisa aja apa? Kalau dari tengah, Ya boleh aja, boleh aja. Tapi ya boleh aja. Jadi maksudnya, kalaupun misalkan kamu taruhnya dari tengah, pasti kan habis itu kamu ke yang tempat lain, posisi lainnya. Akan diambil 1 dari 3. Tapi kan akan tetap nih, misalkan kamu dari tengah. Berarti kan dari 3 orang akan diambil 1 dari tengah, 1. Terus pindah nih, kan kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Berarti tinggal 2 orang. Jadi cara naroknya gitu loh. Cara naroknya itu dia bersusun, nggak langsung oke oke blek gitu. oke oke. Ya. Kalau anggota, pengambilan anggota ya misalnya aku butuhnya 3 orang, ya udah dia ada 6 orang dia akan langsung ambil 2 gitu. Iya ya Kak. Oke, Oke, kalau oke. posisi kan nggak bisa tuh, kamu dudukin dia dua-duanya langsung di kursi 1 kan marah ya orang satu. Nomor 17. Jadi 3/5, 3/5 benar Kak? Atau harus, nggak mungkin sih, harusnya nggak benar sih 3/5 3/5 apa? jawabannya, benar Kak? Oh ini 3/5 ya Kak? Iya kayaknya salah, harusnya salah sih. Iya. Itu itu A banding B sama B banding C harus disamain, harus disetarain dulu kan B-nya. Kamu mau setarain dulu boleh, boleh. Tapi kalau Harusnya saya karena saya dia, lupa itu coba gini, caranya. kalau lihat dari bentuknya kan dia A per B. Sama dengan 3/2. Kemudian B banding C sama dengan 4/5. Kan Mm-mm. ini B-nya satunya di bawah, satunya di atas. Jadi Ya. kalau misalkan saya kaliin, dia ketemu B per C gini, maka dia akan menjadi habis. Jadi A per B-nya apa? 3/2, B per C-nya 4/5. Boleh dikecilin, nanti dapat 6/5 gitu.
A per B Oke, 3/4. AT. Atau kamu mau samain, boleh samain. B-nya 2, B di sini 4. Oke, B-nya samain. Kali dua-duanya ya, kali 2 biar jadi 4. Berarti atasnya juga harus kali 2. Jadi 6/4 boleh. Nanti langsung ambil A-nya, langsung ambil C-nya. Boleh juga. Oke, oke. Jawabannya yang C. Kak, 18. bentar, Kak, tadi lihat yang atas, Kak. Bentar lagi. Oke, oke. 6, kalau Kak itu caranya 3/2 dikali 4/5. Karena habis, bisa. Iya sih. Nah, oke, 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 Kak. Ntar aku terakhir bentar, Kak. Kakak PKN lancar, Kak. Kemarin lupa aku lupa kemarin. Kenapa, Kevin? Kakak WK lancar. Apanya? WK ini WK, ngejelasin materi WK bisa. itu kamu mau kayak gimana? Kira-kira kamu kayak gimana dulu? Aku sih kayak pandangan kan aku kalau kalau masalah untuk kewarganegaraan bisa. Hmm. Yang nggak agak-agak yang agak ribet tuh eh pencerminan sabar. Pencerminan Pancasila ke Undang-Undang Dasar atau kebalikannya aku lupa deh. Yang kalau Pancasila kalau Yang udah ada kasusnya. ya kayak ada kasus. Jadi kayak Pancasila sila keber jangan deh. Ya, sila keberapa misalkan Budi Ya, tolong mencerminkan yang undang-undang buka di rumah gitu. mencerminkan UU yang keberapa? Mencerminkan Pancasila sila keberapa. Enggak, Kak. Ini ada kesetaraan. Aku lupa. Kalau itu ya itu juga agak ribet sih, tapi ini antara Pancasila sama Undang-Undang Dasar. Aku lupa tapi materinya. Oke, apa hubungannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Kalau Ya, Undang-Undang tapi Dasar itu sebagai dasar enggak, negara Kak. Nanti itu tuh ada kayak atau nanti deh aku ada nanti aku foto kakak deh. oke. Kalau maksudnya kalau misalkan hafalan yang banget gitu, saya nggak bisa jujur aja. Enggak sih, aku lebih yang kayak pengerti, kayak ini sih Nah, kayak kalau pencermin gitu misalkan kehidupan analisis sehari-hari. kayak misalkan kita Ya, lihat analisis, ini, analisis. terus kita coba diskusiin kira-kira ini arahnya kemana. Nah, itu bisa. Tapi kalau Oke, oke, misalkan oke. kayak oh, silanya keberapa, berapa, aduh, nggak bisa di. Kalau yang sila banget ya harus apal lah ya. 18 tadi belum ya? Belum. Ya lupa Ini ada caranya. kecepatan Andi. Kalau dia 3 jam, berarti kita mau cari per jamnya. 20/3. Ini per jam. Bagian. Hmm. Namanya bagian ya berarti. Luasan lah ya, luasan. Satuan luas. Terus kecepatan Ari. Itu per jamnya 20 per jam dia. Nah, Andi dan Ari bekerja sama. Berarti ada namanya V gabungan. Kecepatan si Andi ditambah sama kecepatan Ari. Dua-duanya sudah per jam, makanya boleh ditambah. Jadi kalau misalkan, makanya kenapa kita harus cari kecepatan masing-masing, karena biar pernya sama gitu. Baru kita tambahin, kemudian alias satuannya sama gitu lah ya. Nah, kita samain aja, ini jadi, oke, tambahin aja biasa ya. Jadi 20/3 alias 80/3 bagian per jam gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa lama waktu kalau kita mau cari luasannya 40. Nah, di sini ada S, S-nya itu luasan 40 meter kuadrat.
Kalau misalkan mau cari T gabungan, berarti kan S dibagi 3 gabungan. S-nya 40, 3 gabungannya 80 per 3. Maka 40 dikali 3 per 80. Ini 1, ini 2. Jadi 3 per 2, jadi 1, 1,5. Jadi 1 jam 30 menit yang itu. 80 per 3, S-nya 40. 40 dibagi. Kalau ini Kak, kalau ada sama aja gak caranya kalau yang kayak si Andi bikin patung tuh 3 patung. Iya sama. Oh, sama. Oke. Tapi kalau misalnya dia bilang ada Itu mah beda ya rumusnya, itu mah rumus pakai ini ya. sama-sama. Berbanding lurus yang berbanding terbalik itu kan kalau itu mah. Oh, kalau Kalau patung misalkan mau tiga, dipercepat tiga enggak, hari. kalau misalkan kayak gini. Misalkan ada si A, dia bisa nyelesain patung yang sama itu 5 hari. Hmm. Si B patungnya sama tapi dia selesainya 7 hari. Itu Nah, itu pakai bukan perbandingan, itu sama kayak gini. Berarti kamu harus cari kecepatan per hari dulu. Nah, cuman karena nggak patungnya sama, menyelesaikan patung itu kita pakainya per bagian. Jadi satu bagian full itu namanya selesai. Jadi satu itu selesai berarti S-nya itu 1. boleh ditulis juga Kak. Oke, boleh-boleh sebentar. Ini note lain ya. Misalkan si A dengan patung yang sama, patung ya, patung selesai. Dia itu selesainya 5 hari. Yang B 7 hari. Berarti kan kecepatan mereka berbeda, padahal dia ngerjain satu yang sama gitu kan. Nah, kecepatan A bisa didapat dari 1 per harinya, 5. Jadi, 1/5 bagian dia bisa selesaikan per harinya, si A. Si B, 1/7 bagian per harinya. Jadi, kita dalam bentuk perbagian, kalau dia ada satu satuan tugas yang sama diselesaikan gitu. Itu namanya berarti S-nya selesai full. Nah, komplit itu 1. Karena dia akan ngerjainnya 1/12 dulu, ini naik terus sampai dia selesai ke 1. Nah, maka 1 itu kita anggap selesai. Maka S-nya itu 1 gitu. Nanti sama. Habis itu cari V gabungan, habis itu nanti S-nya selalu 1. Kalau dia menyelesaikan satu kegiatan yang sama. Ada pertanyaan? Berarti tadi 1/5 ditambah 1/7 itu ditambahin terus nanti Dibagi lagi, kalau mau T gabungan berarti tinggal 1 jadi per, jadi satu per hasil itu. Hasil ya, per oh, oke oke oke. sama. Terus kayak 19 dan 20 terakhir. Yuk Oh, silakan. sama ini deh. Kemarin aku dapat soal numerik tapi itu tuh tentang garis emang ada. Garis masuknya geometri, Pak, ada. Gradien kayak gradien gitu x x x. Iya, masuknya geometri. Geometri itu luas juga sih sebenarnya. Jadi masuk juga. Jadi kalau kita ngebilangin materinya mana, kita belum tahu juga karena belum ada yang tes kan. Iya sih bener sih bener bener. Betul. Jadi penalaran numerik itu sebenarnya kalau kita mau bilang ngeraba-raba ya iya juga. Tapi kalau penalaran sama numerik berarti kayak basic tapi ada nalarnya. Makanya tadi banyak yang pas kita mau pilihan jawaban kita harus mikir dulu kan. Nggak Tapi yang kalau kalau SN aku kemarin kakak patokan aku SNBP makanya aku kemarin nanya ke guru SNB aku lihat soal adek aku kan soal kayak inten gitu kan SNBP kak jatuhnya pengetahuan penalaran matematika kan sama PK kan kumulatif betul. susah banget kak makanya tadi aku susah banget yang Tapi ya buat makanya nggak aku patokannya sesusah. kakak Jangan penalaran matematik sih. Coba kamu ke yang kuantitatif. kuantitatif sama juga susah kak. Ya, kayak gitu kira-kira namanya nalar. Jadi dia Ya, sebenarnya basic campuran berarti dari bukan PM berarti ya. PM ada beberapa sebagian. Jadi kayak menurutku namanya matematika yang diambil adalah basic. Basic itu kan berarti pelajarannya bisa diambil dari SD, SMP, bisa dari SMA gitu. Iya sih. Nah, jadi mereka ambil sebagian materinya dari semuanya, terus mereka otak-atik lagi gitu. Berarti kalau masalah kayak limit gitu udah pasti nggak ada tuh limit
Limit Atau kayaknya enggak deh. Limit, integral, enggak. Tapi bisa jadi dibuat, apakah matematik itu bisa dibuat nalar? Bisa. Semuanya bisa. Jadi oh karena bisa. kita nggak tahu kisi-kisi apa aslinya gitu. Jadi ya bisa jadi kita bisa bilang bahwa semua matematika bisa aja masuk karena semuanya bisa dibuat nalar gitu. Jadi jatuhnya rumus masih tetap dong. Kalau emang hafal rumus malah bagus dong. Iya dong, iya dong, Oh, bener dong. Tapi saya kemarin agak menyesal belajar matematika. oh ya Taunya enggak, maksudnya ternyata kayak matriksnya masih masuk. Kan bisa aja teori turunannya masuk, terus pilihannya dibuat nalar gitu. Bisa aja dia cuma ngomongin rumus turunannya, tapi dibuat nalar jadi lebih susah padahal nggak sesusah itu padahal. Dia pasti ambilnya basic banget. Menurut saya selama yang saya lihat soal-soal dia itu ambilnya basic banget, tapi pilihan jawabannya atau pertanyaannya dia buat kita untuk berpikir gitu. tapi Soalnya nggak mungkin SNBP kan? nggak SNBP tahu, kita nggak bisa bilang nggak tahu karena kita belum ada yang tes ya. Tapi kalau udah ada yang tes nanti boleh cerita lagi. CAB itu Jadi kalau ini harus ditambahkan satu garis baru. aku nggak, aku bisa. Oh ya Coba boleh, boleh boleh. Kalau saya iya, sih soalnya lupa teorinya. Kalau nggak digituin, boleh kayak gitu juga boleh. terus tadi gimana sih caranya bagi grup? Kalau saya harus tambahin ini apa? Banyak banyak tambahan. Ntar ya, aku ini dulu. ACB. Oh iya sih harus tambahan ya. 180 dikurang 68. Ya harus Kalau dibaca. nggak bingung soalnya saya nggak tahu pakai teori yang mana gitu malah nggak kayak gitu. Soalnya kita nggak bisa pastikan bahwa segitiganya apa gitu kan kita nggak tahu segitiganya bentuknya kayak gimana. Apakah dia tegak lurus kita nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa pakai apapun kalau kita nggak pakai garis tambahan kalau kata saya. Jadi baiknya sih kasih garis tambahan biar kita tahu ada yang namanya sudut em, apa saling saling berseberangan gitu berlawanan. Kalau kita tahu bahwa ada sudut, Oh iya 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 iya, iya. oh, gitu. Berarti Nah, sudut-sudutin. itu Nah, ini kan SMP kan kayak gini. iya 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 iya. Hmm. Oh, berarti pakai hal itu. Berarti 72 sama dengan berarti yang 72 itu sama sama sudut yang dalamnya segitiga yang kecil ini sama dong. Ya, yang ini sama Sama kan? 72. Nah, berarti yang teorinya sama bilang ini sama 68. Terus, Mm-mm. 68. nah yang ditanya kan sudut yang di sini sama yang di sini ditambahkan. Bukan masing-masing ya, tapi ditambahkan. Gimana caranya? Kalau kamu sudah tahu bahwa sudut CBA-nya yang itu, yang udah kita tambahin itu. Dengan sudut CBA Hmm, 68 C- sampai 72 kan? ya, Oke, berapa? 130, 140, 140 gitu. 140. Nah, nah, habis itu pakai teori apa lagi? ACBCBA. Saya hapus deh ya. Ini ya saya ya. Set, set. Nah, CBA-nya udah ketahuan. CBA adalah 140. Nah, kalau udah saya hapus gitu, kebayang sesuatu nggak? 140 CBA B-nya 140. Dalam 140. dalam satu segitiga, sudutnya berapa? 180. 180. Mm-mm. Kalau segitiga ini kan berarti sudut CBA ditambahin sudut CAB, tambahin sudut ACB kan. Nah, kamu kan mau nambahin ACB sama CAB kan? Hmm.
Nah, ini kan udah ada. Iya, Berarti berapa? nggak mungkin. Ah, sama berarti sama kak. Berarti apa? Berarti 20-20. Enggak juga. Kan kita cuma tahu Juga kan? jumlahnya, kita nggak tahu pembagiannya gimana. Ya, Ya udah, ya udah. Pokoknya kita taunya kalau ACB sama CAB-nya itu 40 aja. Kan yang ditanya jumlahnya. Jadi ya udah stop di situ aja. iya. Iya, nggak usah dipikirin gimana cari cari CAB, gimana cara cari ACB, nggak usah dipikirin itunya. Ya kan? Iya, betul. Iya. Yang penting kita tahu yang ditanya apa yang ditanya gitu. Coba aja di meter 14, maka keliling daerah diarsir. Ini pakai Keliling. Kira-kira bangun ruang apa yang berkaitan dengan gambar itu? Yang sudah kamu tahu ada bangun ruang banyak hal ya. lingkaran doang. Lingkaran doang, betul. Lingkaran yang seperti apa? Kalau diameter itu 14 tuh dari sini ke sini ya, yang besar. Oh, saya ngerti kayak. Sabar. Ini SD nih, kelas 6. Iya, iya, iya. Sabar. Aku lupa nih. Berarti, Kak, kalau keliling berarti Berarti ya ada dua, keliling rumusnya bisa pakai diameter 2 pi kali diameter, atau bisa juga pakai jari-jari 2 kali pi kali. Terserah kamu pakainya yang mana. ini aku lupa ininya nih, yang garis ininya nih. Pakai penutup atau enggaknya nih? Yang garis, sabar. 22 keliling daerah diarsir. Kalau bisa sih, 2 dikali 2/7. Ini diameter. 22, Kak. Ya, coba kita lihat ya. 22 sabar, sabar. 22 ditambah 7, 29. Enggak ada juga. Ini diameter besar, ada lingkaran besar tapi cuma setengah lingkaran. Jadi kita cari setengah lingkaran keliling. Ya, Jadi setengah kali pi, pi-nya 22/7, kali diameternya 14. 1, 2, 2 coret, 22. Betul. Nah, tapi kan ada lingkaran kecil. nah itu aku masukin ke jatuhnya Oh, aku kan ini aku ada masuk dua setengah sama setengah kan? Berarti kalau digabungin jadi 1. satu. Tapi kan aku ngitungnya gini, si setengah diarsir dimasukin ke si setengah nggak yang diarsir. Jadi tetap setengah lingkaran. Oh, kamu jadi gabungin 1. Kenapa dirubah? Kan bentuknya harus ini. Kan tapi logikanya sama juga sih, Kak. Enggak, itu kalau luas. Kalau keliling enggak. Kalau luas oke. Kalau luas kamu masukin yang nonjol di bawah itu, taruh di dalam yang kosong, jadi satu setengah lingkaran. Oke, itu luas, boleh. Tapi ini kan kita ngomongin keliling, berarti bentuknya nggak boleh dirubah. Oh, oke, oke, oke. Berarti kan kalau keliling ini harus dicari setengah, terus ini harus dicari setengahnya lagi. Jadi satu lingkaran. Jadi keliling kecil dengan diameternya 7. Jadi 22/7 kali diameter 7. Jadi 22 juga. Berarti keliling total 22 tambah 22. 44 gitu. Coba deh. Bentar, sabar, Kak. Setengah lingkaran kan 2/7. Iya, kayak setengah lingkaran tadi dihitung. Terus kelilingnya satu kecil maksudnya? Satu kecil itu kan setengah yang nonjol ke bawah. Ini setengah, separuh, ya. Boleh. Terus ditambahin separuh lagi kan diameternya sama. Jadi kalau digabungkan dia jadi satu lingkaran. Tapi kan kita mau Tapi cari kan keliling. ditanyanya arsir, Kak. Itu kalau 44, Iya, kita kan carinya keliling kan. ya. Berarti kan kita harus muterin ini. Kalau lingkaran yang mana yang besar itu kan dia cuma sampai warna ini nih yang saya hapus. Nah, itu doang. Hmm. Nah, kalau kita mau cari keliling berikutnya ini kan setengah lingkaran, kamu boleh lah cari setengahnya lagi, pakai keliling setengah. Tapi kan ini ada setengah lagi sebelah sini.
diarsir. Kamu jangan ngelihat bawahnya ini saya nggak ngitung yang itu, enggak. Saya ngitung karena dia menutupi si arsiran. Jadi emang saya tetap ngelihat yang arsir juga. Lengkungan itu kan bagian dari arsiran ya juga, dari bentuk dia. Iya. Nah, sehingga setengah lingkaran ini, setengah, ditambah setengah potongan ini, setengah. Setengah tambah setengah jadi satu. Makanya saya jadikan satu lingkaran kecil gitu. Dengan diameter sama 7. Oke, ada Aku pertanyaan yang lagi? gagal. Jadi kalau luas, kamu boleh tuh langsung. Oh, yang ini masukin ke yang kosong boleh kalau luas. Kalau luas sebenarnya boleh jadi setengah lingkaran besar doang, benar. Tapi kalau Kalau di lingkaran lo, kalau di logika aku sih Kak, harus ada yang dikurang sih. Nggak ditambah. Kalau keliling, aku inget. Tapi harusnya ada yang dikurang, itu harusnya. luas, itu luas. Itu luas karena bagian kosongnya itu kamu harus ilangin dulu. Betul. Oh, Kalau luas, kalau luas memang harus dikurangin karena pas kamu hitung luas full di si yang bagian kosong itu ikut. Jadi yang si ikut itu harus dikurang dulu, iya. Atau si yang nonjol di bawah kamu masukin aja ke kosongan jadi satu setengah lingkaran. Bener. Kalau kalau luas. kalau kalau misalkan seperdua lingkaran, kan setengah lingkaran tuh tadi kan rumus yang Ya, pertama. ya, ya. Terus dikurangin sama setengah lingkaran kecil, Betul, itu luas. itu luas ya. Ya, itu luas bukan keliling. Karena luas mencakup si arsiran dalam. Kalau keliling cuman tali-tali di luar doang. Jadi dia nggak ada hubungannya sama si arsiran dalamnya. Dia cuman Hmm, ngomongin sama tali-tali yang menghubungkan gambar tersebut atau garis. berarti setengah lingkaran kan segini ya, oke. Terus ditambah lingkaran kecil segini. Oh iya, benar 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 benar. Oh iya ya, Itu ngerti ngerti. dong, kan harus ditambah talinya Oh iya, doang. iya. Kita hitungnya Oh iya, tali tadi kalau kan. Oh iya, luarnya dong ya. kalau dia luas, oke. Kalau luas memang harus dikurang, nanti harus ditambah lagi, iya benar. Karena dia cakup bagian dalamnya. Garisnya malah dia nggak menghubungin sama sekali. Begitu ya Oke, Kak. kira-kira ya. Oke, Oke, ada pertanyaan? iya, Kak. Tidak, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti Kak. saya kirim kosongannya sama ini ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih banyak, Kevin. Oh, Kak, bener di YouTube lagi aja, Kak. Ya, enak tuh ngeliatnya. Ya, ya, oke ya. Nanti saya Oke. oke upload lagi ya. Ya, terima kasih banyak ya. Iya, Kak. Boleh Yo. silakan. Stopnya stop recording.